konsep Immanuel, Tuhan beserta kita inilah yang membuat kita berani untuk maju. Bahkan ketika kita gagal, ketika kita jatuh pun, kita bisa punya kekuatan untuk pulih lagi. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, izinkan saya di awal video ini untuk mengucapkan selamat Natal untuk Anda semua. Damainya, sukacitanya, berkatnya betul-betul mengalir deras dalam kehidupan Anda. Masuk ke dalam hati Anda yang sudah dibersihkan, yang sudah dirapikan, yang sudah dibuka lebar-lebar, siap menampung aliran rahmat-rahmat Tuhan. Dan rahmat itu pasti bekerja untuk hidup Anda, membawa hidup Anda lebih bermakna lagi. Saudaraku, bagaimana pengalaman Natal Anda tahun ini? Silakan Anda tulis di kolom komen, sambil juga mengucapkan selamat Natal kepada para sahabat Bible Learning lainnya. Apakah Anda tersentuh ketika Anda menyanyikan lagu Malam Kudus? Apa yang Anda rasakan ketika melihat palungan tempat bayi Yesus diletakkan? Apa yang Anda alami ketika Anda merayakan Natal di gereja bersama orang-orang yang Anda sayangi? Apa perasaan Anda ketika Anda memegang lilin Natal? Ada pancaran cahaya dalam kegelapan. Romo Yosef, betul. Kalau Natal dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, ternyata memang beda. Damainya itu kayaknya sesuatu yang tidak bisa dilukiskan. Kita dibuka pikiran kita, kepala kita terhadap berkat-berkat yang sudah kita terima. Yang pada akhirnya hanya membawa kita pada rasa syukur. Bersyukur sejadi-jadinya betapa besar kasih Allah untuk kehidupan kita. Kalau saya Romo Yosef, saya merayakan malam Natal di Paroki Santo Ambrosius, Villa Melati Mas. Itu jam 5 sore. Umatnya penuh sampai 2000-an. Lalu saya bisa istirahat. Karena apa? Jam 11 malamnya saya harus pergi ke Kebun Jeruk untuk pergi ke studio RCTI. Karena untuk sekali lagi saya diminta untuk menjadi host dan juga penerjemah dalam acara perayaan Ekaristi Malam Natal live bersama Paus Fransiskus dari Vatikan. Itu mulainya aja 1:30 malam sampai jam 3:30 malam. Saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa. Setiap Natal yang saya rayakan selalu ada insight-insight, ada sukacita yang membuat saya itu bersyukur, hanya bisa bersyukur. Saya nggak bisa lagi meminta sesuatu yang lebih, karena buat saya Natal sudah menjadi sebuah hadiah terindah dalam kehidupan saya. Mengapa? Selama masa Advent saya menghayati apa itu Natal. Ternyata saya menemukan poin-poin istimewa dalam bacaan-bacaan seputar Natal. Yang pertama misalnya Immanuel, Tuhan beserta kita. Di situ saya mengalami bahwa konsep Immanuel, Tuhan beserta kita inilah yang membuat kita berani untuk maju. Untuk tidak khawatir, tidak takut gagal. Bahkan ketika kita gagal, ketika kita jatuh pun kita bisa punya kekuatan untuk pulih lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya jadi punya cerita begini. Di tahun 2010, saya itu mau menyerah sebetulnya ketika saya belajar kitab suci. Karena apa? Belajar kitab suci itu susahnya minta ampun. Harus menguasai 7 bahasa. Itu baru bahasa pengantarnya saja. Belum tafsir-tafsir lainnya. Susah buat saya. Waktu itu saya mau menyerah. Tetapi dalam sebuah perayaan Ekaristi, perayaan Natal 2010, saya menyadari, oh iya ya, sekarang saya disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai saya. Maka waktu itu saya berjuang lagi, belajar lagi bersama Tuhan. Tidak cuma mengandalkan kekuatan saya, tapi bersama Tuhan. Dan hasilnya saya bisa lulus tepat waktu. Dan saya berpikir sekarang ini di tahun 2022, kalau dulu saya menyerah tahun 2010, mungkin tidak ada Bible Learning. Kalau dulu saya menyerah, mungkin saya juga nggak dipanggil di RCTI untuk menjadi penerjemah Bapak Paus. Saudara-saudara, itu yang saya rasakan sungguh-sungguh. Betul-betul konsep Immanuel, Tuhan beserta kita, kita tidak sendirian, kita dikuatkan, bahkan ketika kita jatuh, gagal, ada sebuah berkat yang bisa bekerja dalam diri kita
untuk punya kekuatan lagi dalam menjalani hidup, menyelesaikan tugas-tugas dan masalah-masalah kita. Nah, dalam video kali ini, izinkan saya untuk men-sharingkan apa yang dikhotbahkan oleh Paus Fransiskus dalam perayaan Ekaristi Malam Natal di Vatikan. Paus Fransiskus sudah berumur, beliau dalam segala keterbatasannya, dalam situasi sakitnya, beliau ternyata mampu membawakan homili singkat, dalamnya luar biasa, dan ternyata yang ketiga ini mampu menampar-nampar kehidupan saya sebagai seorang imam, sebagai seorang pewarta, sebagai seorang pengajar kitab suci, sebagai seseorang yang berusaha berjuang untuk menjadi pelaku firman. Mari, dalam khotbahnya, saudara-saudaraku, Paus Fransiskus mengajak kita untuk melihat bahwa Natal itu punya banyak arti. Natal bukan cuma sekedar kelahiran Yesus. Natal bukan sekedar hari ulang tahunnya Yesus yang kita rayakan dengan pesta pora, tapi kita melupakan siapa yang sedang kita rayakan dan apa yang sesungguhnya kita rayakan. Bagaimana kelahirannya mampu mengubah wajah dunia. Nah, seringkali dalam pesta Natal, perayaan Natal, kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain sehingga kita lupa apa sih yang sebetulnya kita rayakan. Apa yang kita butuhkan setiap kali kita merayakan Natal. Nah, dari titik berangkat itu, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mampu mencermati hal-hal yang seringkali dilewati dalam kisah-kisah Natal. Karena seringkali sebagai manusia, kita itu cenderung untuk melihat hal-hal yang wah, hal-hal yang besar, hal-hal yang langsung kelihatan. Misalnya ada pohon Natal yang besar, ada kelap-kelip lampu Natal, ada kandang Natal yang besar dan indah, ada bintang di atasnya yang berkelap-kelip. Tetapi saudara-saudara, Paus Fransiskus mengajak kita untuk lebih dalam lagi, melihat, memperhatikan benda-benda atau hal-hal yang jarang sekali mendapat perhatian. Benda ini dalam bahasa Itali namanya mangiatoia. Seringkali dalam khotbahnya Paus mengulang-ulang kata ini, mangiatoia, yang dalam bahasa Inggris disebut manger, dalam bahasa Indonesia disebut palungan. Bagi Anda yang mengikuti misa malam Natal di Vatikan, seringkali kameramennya ini menyoroti palungan tempat bayi Yesus diletakkan. Saudara-saudaraku, percayalah, palungan ini bukan benda sembarangan, bukan benda tempelan, bukan benda pelengkap begitu saja. Mari kita lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 12. Inilah tandanya bagimu. Bagi siapa? Bagi para gembala. Siapa yang mengatakannya? Para malaikat. Para malaikat menyampaikan kabar sukacita surgawi, telah lahir Sang Juru Selamat. Yang dikatakan oleh para malaikat apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tapi seringkali para gembala ini dilukiskan sebagai orang-orang sederhana yang tidak dekat dengan Bait Allah, tidak dekat dengan peribadatan seperti orang-orang di Yerusalem. Maka saudara-saudara, para malaikat memberikan sebuah petunjuk kepada para gembala ini. Dikatakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Palungan inilah yang menjadi petunjuk sekaligus pembeda antara bayi Yesus dengan bayi-bayi lainnya yang juga dilahirkan malam itu. Karena apa? Biasanya bayi-bayi yang dilahirkan diletakkan di atas tempat tidur yang hangat, yang nyaman, yang bersih. Tetapi bayi Yesus diletakkan di atas palungan. Palungan itu apa sih, Romo? Mangiatoia itu apa sih? Manger itu apa sih? Palungan adalah tempat makan hewan, tempat naruh rumput supaya hewan-hewan ini bisa makan di dalam kandangnya. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah ironi. Sang Raja Damai, penguasa kehidupan kita, justru lahir dalam kesederhanaan. Yang mau dikatakan oleh Paus Fransiskus, dalam hal-hal sederhana sekalipun Allah bisa dijumpai, Allah bisa ditemukan, Allah bisa dialami.
bukan dengan hal-hal yang abstrak, bukan hal-hal yang teori belaka, bukan hal-hal yang mewah, yang ribet, tetapi dalam hal sederhana. Saudaraku, selain mencerminkan kesederhanaan, tapi palungan juga mencerminkan sebuah kedekatan. Kedekatan antara apa dengan apa? Anda pasti tahu yang namanya para gembala adalah orang-orang yang menjaga ternak, menjaga hewan-hewan ternak. Jadi palungan adalah sesuatu yang dekat, sesuatu yang dialami, sebuah keseharian bagi para gembala ini. Yang mau dikatakan oleh Paus Fransiskus adalah bahwa kehadiran Allah, pengalaman disertai oleh Allah, ditolong oleh Allah, bisa dialami, bisa ditemukan dalam keseharian kita. Dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Kita sebagai apa? Sebagai imam, sebagai pewarta, sebagai pekerja, ibu rumah tangga, sebagai pelajar. Dalam segala kegiatan kita sehari-hari yang kadang-kadang membosankan, kadang-kadang menjemukkan. Tetapi justru kalau kita lihat lebih dalam lagi, Allah bisa dirasakan di sana. Makna yang ketiga dari palungan yang diangkat juga oleh Paus Fransiskus adalah palungan menjadi cerminan dari Allah yang dekat. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang hanya bertahta di surga, tetapi Allah mau hadir di tengah-tengah umatnya. Allah yang menyertai umatnya dalam kesederhanaan. Inilah yang menyempurnakan makna Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam kesederhanaan. Ketika Sang Putra lahir ke tengah dunia, diletakkan di atas palungan, yang mau dikatakan adalah Allah hadir sebagai orang miskin. Allah penguasa segala-galanya ketika lahir ke tengah dunia sebagai orang miskin, justru dalam kemiskinan itu kita diperkaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, makna yang kelima dari palungan adalah cinta Allah itu konkret. Bukan teori, bukan cuma kata-kata belaka, tetapi nubuat-nubuat yang telah dikatakan oleh para nabi menjadi nyata. Sebuah tindakan, sebuah aksi yang nyata. Saudara-saudara, cinta Allah bukanlah cinta yang abstrak, tetapi cinta yang konkret yang lahir dalam sebuah tindakan. Inilah yang saya katakan tadi, menampar-nampar kehidupan saya. Mengapa? Karena sebagai seorang pewarta, saya cenderung untuk mengatakan hal-hal yang baik. Seringkali saya melupakan untuk melakukan apa yang baik itu. Setiap perayaan Natal, kita dihadirkan bahwa kasih itu adalah tindakan yang konkret. Mengapa? Tindakan yang konkret menjadi sangat penting bagi dunia zaman ini. Karena seringkali kita hidup di dunia tipu-tipu. Banyak cinta yang pura-pura. Banyak relasi-relasi yang hanya formalitas belaka. Banyak kebahagiaan yang ternyata menipu. Banyak keadilan yang hanya menguntungkan orang-orang yang berduit. Tetapi orang miskin tetap menjadi korban. Saudara-saudara yang terkasih, poin yang kelima inilah yang begitu ditekankan oleh Paus Fransiskus. Ketika kita merayakan Natal, mewartakan sukacita Natal ke tengah dunia, harus dalam tindakan yang konkret. Bukan hanya dengan nyanyi-nyanyian, dekorasi Natal, bukan hanya dengan baju baru, dengan hiasan-hiasan yang sebentar lagi juga akan berlalu. Tetapi dengan tindakan yang nyata. Hanya dengan kasih yang tidak pura-pura inilah manusia bisa merasakan sukacita Natal. Saudara-saudara, itulah khotbah Paus yang bisa saya sarikan. Semoga juga memberi inspirasi kepada Anda. Supaya Natal kita penuh arti dan penuh makna. Salam, Tuhan memberkati. Selamat Natal.